Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, Guru. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Kasih yang menyembuhkan. Renungan oleh Romo Simon Ta'a Ukar. Sahabat Cafe Rohani, saya mengenal beberapa dokter dan bidan yang dikenal memiliki tangan dingin. Saya pernah mendengar banyak kisah tentang mereka. Dokter-dokter dan bidan-bidan ini selalu menjadi rujukan kalau ada yang sakit. Mereka yakin sembuh kalau ditangani dokter ini. Mengapa? Mereka merawat bukan dengan resep obat-obatan, tapi cara mereka memperlakukan pasien dengan ramah dan penuh perhatian, itulah obatnya. Ada 2 kisah yang saling berhubungan yang diceritakan dalam Injil hari ini. Pertama, Yesus berkeliling memberitakan kerajaan surga dan menyembuhkan orang sakit. Melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kedua, Yesus mengutus para muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Mereka diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan. Pesan Yesus di akhir Injil sangatlah penting. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tugas murid Kristus adalah diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Sabda Tuhan ini kiranya selalu bergema. Pergilah dan sembuhkan orang sakit. Apakah mungkin? Kan saya bukan dokter. Saya bukan pendoa yang punya karunia menyembuhkan. Sahabat Cafe Rohani, Tuhan mengutus kita di mana saja kita berada dan di tempat manapun kita bekerja. Kita diutus untuk membawa sukacita. Itulah inti dari kerajaan Allah, bahwa semua orang boleh bersukacita. Kita tentu tidak harus melakukan hal besar dan luar biasa. Tapi dengan memberikan senyuman yang tulus, sudah membawa kegembiraan bagi sesama kita. Sebagai murid Kristus, kita diutus untuk berbuat baik. Santa Teresia dari Lisieux memberikan kita petuah berharga. Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Semoga hati kita seperti hati Yesus, yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.